Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Lotus akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi Odoo pada toko Brownies The Lumer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan anggota kelompok Lotus yang terdiri dari Azan Maulani, Hadi Atmojo, Dewi Setiawati, Sarah Asti Dwi Pradipa, dan saya sendiri Tresna Indria Aryani. Pertama, bab 1, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Toko Brownies The Lumer didirikan pada tahun 2021, merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu penjualan kue brownies. Toko ini menjual brownies dengan bermacam rasa seperti coklat, tiramisu, kopi, matcha, keju, dan taro. Ada beberapa kendala yang dimiliki oleh toko Brownies The Lumer, yaitu sistem proses bisnis masih dilakukan secara manual, sehingga kinerja toko tidak maksimal. Penerapan aplikasi Odoo diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan secara otomatis. Dari latar belakang sebelumnya, terdapat permasalahan pada toko Brownies The Lumer, yaitu belum memiliki sebuah aplikasi yang dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan seperti proses penjualan, pembuatan nota, pengecekan ketersediaan produk, dan proses bisnis lainnya. Dari permasalahan ini, kami akan membangun aplikasi yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi Odoo, sehingga diharapkan dapat membantu kinerja toko. Tujuan adanya aplikasi Odoo ini yaitu 1. Untuk mempermudah berjalannya proses bisnis yang terjadi pada toko seperti proses penjualan, pembuatan laporan, promosi, dan sebagainya. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Odoo. Ketiga, yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Manfaat adanya aplikasi Odoo ini yaitu bagi kami mendapat wawasan tentang penerapan aplikasi Odoo pada proses bisnis perusahaan. 2. Bagi perusahaan yaitu PT Brownies membantu dan memudahkan perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya seperti transaksi penjualan, inventory, dan laporan, sehingga kinerja menjadi lebih baik. Demikian penjelasan bab 1. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini kami mempunyai 3 aktor, staff, kasir, dan owner. Kami memiliki 6 modul, diantaranya purchase, inventory, point of sale, sales, website builder, yang di dalamnya itu ada e-commerce. Di purchase sendiri kita bisa lihat, kita bisa create vendors, create product, request quotation for PO, kemudian di inventory kita bisa create produk juga, control product. Kita lanjut ke point of sales, kita bisa create payment method, view product, kemudian selling product. Kemudian untuk modul sales sendiri kita bisa view product juga, create customer, create quotation product, create invoice, dan confirm sales order. Nah, di website builder ini yang di dalamnya ada modul e-commerce, itu kita bisa create quotation product juga, create invoice, confirm sales order juga. Di sini untuk reportingnya kita ada di e-commerce, itu di sales monitoring. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini ada staff dan owner. Kita mulai dari staff. Di sini staff ada requestation, terus di ownernya ada confirm order. Confirm order kalau misalnya si ownernya tidak, berarti bakal balik lagi ke request quotation. Bila si ownernya iya atau yes, bakal masuk ke reset produk. Di reset produk ini masuk ke inventory. Di inventory itu ada view product, add new, dan stock of name. Bila view product akan masuk ke add new atau stock of name. Terus di ownernya confirm update. Di sini view product masuk ke point of sales, question, payment methods. Lalu ke transaksi, dari transaksi masuk ke review reporting. Dari sini ke sales, terus question to customer, bisa balik lagi ke inventory view product. Question to customer masuk ke confirm question, disetujui oleh ownernya. Terus balik lagi ke staff, create invoice. Dari staff balik lagi ke owner, si ownernya mengkonfirm invoice tersebut. Jika si ownernya udah mengkonfirm, si staff bakal bikin create statement. Balik lagi ke si ownernya akan konfirmasi statement. Jika sudah mengkonfirmasi statement, si owner bakal ke e-commerce, yaitu sales monitoring, dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Baik, saya akan mencoba menjelaskan integrasi antar modul di software Odoo ini. Untuk yang pertama kali, kita masuk ke modul purchase. Di modul purchase ini, karena kan di sini sudah ada quotation yang tadi sudah kita buat. Kali ini saya akan mencontohkan kalau kita ingin membuat purchase baru. Pertama klik create, kemudian di sini muncul form untuk kita isi. Yang pertama kita misalkan kita akan membeli dari CV Tobacco, kita membeli bahan baku untuk pembuatan brownies itu sendiri. Kemudian dari sini kita bisa memasukkan vendor reference. Dalam hal ini kita kosongkan saja, kemudian order deadline-nya di sini kita bisa pilih, kita pilih tanggal 28 misalkan. Kemudian di produk kita bisa add produk, misalkan kita ingin membeli bahan bakunya adalah tepung terigu. Kemudian di kuantitinya kita bisa mengubah dengan kuantiti yang ingin kita beli. Misalkan kita tulis 5. Di teksnya kita hapus saja. Kemudian di sini subtotalnya, unit per price-nya misalkan per unitnya harganya 10.000. Maka otomatis di sini akan terjumlah 50.000. Setelah itu kita lanjutkan untuk save request for quotation. Setelah tersimpan dan mendapatkan nomor request for quotation, kemudian kita bisa confirm order. Pada menu send PO by email, kita bisa mengirimkan kepada supplier agar barang yang kita pesan segera dikirim. Misalkan kita tulis emailnya adalah
Jadi atmojo99@gmail.com. Kemudian langsung saja kita save. Di sini akan langsung otomatis terkirim dan langsung kita klik send. Setelah itu kita bisa melihat receive product ini ke menu inventory. Maka di menu model inventory ini akan sudah masuk tadi PO yang sudah kita bikin. Apabila barang yang kita pesan sudah sampai, kita bisa mengecek dan melakukan validasi di sini. Apabila sudah, berarti proses purchase-nya sudah selesai. Kemudian di menu inventory ini kita bisa melihat receipt yang tadi, kemudian delivery orders, kemudian bisa mengecek return misalkan, dan bisa mengecek post order. Langsung saja kita ke menu sales, ke modul sales. Di sini ada beberapa quotation yang sudah kita buat tadi. Tapi sebelum ke sales, tadi kelupaan saya ingin menjelaskan inventory. Di menu inventory bisa memasukkan produk. Misalkan kita mempunyai produk brownies, kita tulis saja di sini untuk menambahkan produknya. Brownies coklat super. Ya. Kemudian kita pilih tipenya adalah consumable. Order quantity-nya kita pilih ini. Kemudian sales price-nya kita kasih harga brownies coklat ini, kita kasih harga misalkan 25.000. Kalau ingin memberikan gambar di sini juga bisa. Setelah itu kita bisa save produk di sini. Kita buka lagi menu produk, maka akan muncul di sini. Nah, ini kita produk yang sudah kita tambahkan tadi. Kembali lagi ke menu sales. Di sales ini apabila kita ingin membuat, langsung saja kita tambahkan di sini customer yang ingin membeli, misalkan Mbak Dewi Setiawati. Mbak Dewi ingin membeli produknya brownies tiramisu misalkan. Tambah lagi dia ingin membeli brownies taro. Maka otomatis di sini akan muncul subtotal dari produk yang sudah kita input tadi. Kuantitinya bisa kita rubah di sini, misalkan Mbak Dewi membeli 2. Di sini total pembeliannya, di sini ada pajaknya 10%, 10% 8.000, berarti 88.000. Setelah dari sini, langsung saja kita save. Setelah kita save, maka kita bisa kirim by email. Kita masukkan Mbak Dewi Setiawati, company-nya nggak usah ditulis, emailnya misalkan Mbak Dewi Setiawati. Saja kita save. Di sini kita bisa mengirim sales ordernya ke Mbak Dewi langsung. Setelah itu kita lakukan konfirmasi.
Kemudian kita lanjutkan ke invoicing, create invoice, pembayarannya regular invoice, kemudian create and view invoice. Apabila pembayarannya sudah masuk, maka bisa langsung kita confirm. Kemudian registrasi payment. Baik, sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita ke point of sales. Di point of sales ini kita juga bisa melihat produk kita, kemudian order kita, kemudian lalu kalau ada customer yang membeli, kita langsung ke continue selling. Pada menu pada point of sales ini kita bisa mengedit, misalkan di situ ada diskon, kita bisa menambahkan di situ, kemudian mengubah jumlah. Nah, di sini akan muncul produk-produk yang kita jual, kemudian misalkan ada orang yang membeli brownies taro 1, kemudian ada yang membeli brownies keju 1. Apabila kita ingin mengubah quantity, misalkan kita tambah jadi 2, kita klik di sini. Quantity, kemudian di klik 2, maka otomatis jumlahnya akan jadi 40.000. Di sini ada jadi 2 unit. Apabila kita ingin memberi diskon pada produk ini, maka kita tinggal klik diskon. Kita kasih misalkan 2%. Sini hitungannya langsung persen, misalkan 2%. Jadi dapat diskon 2% di sini. Apabila ingin merubah harga, kita klik di price, misalkan kita langsung rubah saja gini. Karena ini misalkan sudah pas, kita klik ke customer. Kita pilih customernya, misalkan yang belinya Mbak Tresna. Kemudian kita set customer. Setelah itu kita ke payment. Di sini ada tiga metode ya. Yang pertama ada cash, kemudian ada bank, kemudian customer account. Kita pilih cash saja coba. Total yang dibeli adalah 65.000. Uangnya misalkan 100.000. Maka kembaliannya ada 34.880. Kemudian kita lakukan validasi. Sudah selesai, maka ini adalah stroke dari pembelian Mbak Trisna tadi. Setelah itu kita lanjut ke modul Odoo yang website. Baik, pada website ini kita bisa mempromosikan produk-produk kita melalui website. Di sini ada tampilan yang sudah disetting sedemikian rupa supaya menarik ke pelanggan melalui website ini. Kemudian apabila pelanggan ingin membeli, bisa ke e-commerce-nya, shop. Misalkan di sini ada beberapa yang sudah tampil. Bisa melihat secara langsung suatu produknya, kemudian menambahkan beberapa yang ingin dibeli, kemudian menambahkan ke keranjang, dan bisa melanjutkan ke pembelian. Misalkan kita nih di sini ingin membeli brownies tiramisu, brownies kopi, bisa langsung ke proses checkout. Setelah ke proses checkout, bisa customer bisa menambahkan alamat, kemudian
ke metode pembayarannya, kemudian bayar sekarang di sini. Order pun sudah selesai. Ya, itu tadi beberapa integrasi antar modul di perusahaan Brownies Delumer. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Adi, silakan. Ya, terima kasih Mas Azan. Oke, kesimpulannya, implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses bisnis perusahaan. Penerapan aplikasi Odoo dapat mempermudah toko Brownies Delumers dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti pembelian, penjualan, serta pengecekan persediaan kue. Aplikasi Odoo dapat menghasilkan laporan secara otomatis dengan cepat dan tepat berdasarkan kebutuhan perusahaan. Saran dari kami adalah berdasarkan penelitian ini disarankan untuk selanjutnya dalam mengimplementasikan ERP, terutama menggunakan aplikasi Odoo, dapat menambahkan beberapa modul lainnya yang bermanfaat untuk perusahaan, seperti modul Human Resource Management. Sekian dari kelompok kami. Saya langsung diputus. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok Lotus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ERP. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.